Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Mahfudho dari kelas 3 PAIB. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fikri Farihin selaku pengampu untuk mata kuliah Pendidikan Islam Nusantara ini. Di sini saya mencoba menjelaskan mengenai Islamisasi Nusantara dan sejarah sosial pendidikan Islam. Hadirnya Islam di Indonesia merupakan suatu anugerah. Kenapa dikatakan anugerah? Karena dengan Islam ini Indonesia bisa membangun peradaban yang jauh lebih baik dan juga membawa kemajuan, kecerdasan, serta dapat merubah pola kehidupan sosial budaya dan tradisi keagamaan di Indonesia pada saat itu. Kedatangan Islam ini juga membawa banyak kemajuan, terutama dalam bidang pendidikan. Proses masuknya Islam di Indonesia atau proses penyebaran Islam di Indonesia itu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, kesenian, dan juga tasawuf. Untuk proses yang melalui perdagangan, memang dari dulu Indonesia wilayah barat dan sekitar Malaka merupakan wilayah yang cukup strategis dalam hasil bumi dan memiliki daya tarik tentunya untuk para pedagang. Yang selanjutnya yaitu proses penyebaran melalui pendidikan, yaitu seperti pendidikan pondok pesantren yang notabene merupakan tempat pembelajaran agama bagi para santri, di mana ada para kiai dan ulama yang menjadi pengajar dalam pondok pesantren. Perkembangan selanjutnya yaitu di bidang politik. Di bidang politik ini dibedakan menjadi 5, yakni masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa pemerintahan Orde Baru, masa pemerintahan Orde Lama, dan juga masa reformasi. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak yang memang menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu dari tahun 840 sampai 1292 Masehi. Kemudian dilanjut oleh Kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1267 sampai 1552 Masehi. Nah, dua kerajaan ini berlokasi di Sumatera. Tidak hanya di Sumatera, pendidikan Islam di masa kerajaan juga terjadi di Pulau Jawa, yaitu disebarkan oleh para wali songo. Pada masa penjajahan Belanda, hegemoni politik dipegang oleh kekuatan Belanda dengan VOC-nya yang didirikan pada tahun 1755. Dengan demikian, semakin kuatnya kekuasaan kolonial Belanda, maka Raja Jawa juga kehilangan kekuasaan politiknya, sehingga beberapa ulama keraton sebagai penasihat raja tersingkirkan dari lingkungan kekuasaan. Dengan situasi yang seperti itu, pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda mengalami kemunduran dibanding ketika Islam pertama masuk ke Nusantara. Yang membuat pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemunduran antara lain membatasi para ulama dengan diharuskan memiliki izin dari pemerintah Belanda, menutup madrasah yang tidak memiliki izin dari pemerintah Belanda, dan juga mengeluarkan peraturan dengan nama netral agama yang melarang adanya pendidikan agama di sekolah. Berbeda dengan zaman penjajahan Jepang yang memiliki kebijakan untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan membuka kembali sekolah-sekolah yang sudah ditutup oleh Belanda. Dalam proses pengajarannya juga menggunakan bahasa Indonesia. Sistem pendidikan baru yang diterapkan penjajah Jepang meliputi pendidikan dasar atau setara SD kalau sekarang, yaitu 6 tahun, pendidikan lanjutan setingkat SMP yaitu 3 tahun, berlanjut ke sekolah menengah atau SMA 3 tahun, lalu sekolah tinggi.
Kebijakan ini sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia karena memberikan kesempatan yang sama pada semua golongan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan yang lain yaitu adanya latihan dasar kemiliteran untuk pemuda, pembentukan peta, dan juga adanya bantuan untuk pesantren. Setelah kondisi kemerdekaan Indonesia mulai berjalan normal, yaitu pada tahun 1950, upaya perbaikan di bidang pendidikan terus dilakukan untuk mencapai kesempurnaan. Di mana pada saat itu pendidikan agama disampaikan sejak kelas 4 pada jenjang sekolah rakyat. Dan itu merupakan keputusan bersama dua menteri. Awal mula terbentuknya pendidikan Islam yaitu pada masa klasik. Di situ juga awal mula Islam mengenal lembaga pendidikan atau pusat pendidikan, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan risalah Islam yang berawal dari lingkungan keluarganya dan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam, di mana Darul Arqam ini memang menjadi markas pertama untuk pengkaderan kaum muslimin pada generasi awal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.